Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 10 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kemarin kita telah membahas mengenai pengertian dari kontrol diri atau mujahadatun nafsi, lalu pengertian prasangka baik atau husnuzon, dan juga ukhuwah atau persaudaraan. Dan juga setelah membahas mengenai ayat-ayatnya, ayat-ayat dalil-dalil yang jadi landasan materi kita tentang kontrol diri, mujahadatun nafsi atau pengendalian diri, prasangka baik atau husnuzon, dan juga ukhuwah atau persaudaraan. Nah, setelah kalian kemarin mempelajari materi tersebut, kita melangkah kepada hikmahnya. Jadi hikmah bagi orang yang bisa mengendalikan diri atau kontrol diri, hikmah orang yang berprasangka baik atau husnuzon, dan hikmah yang bisa menjaga persaudaraan atau selalu tetap menjalin persaudaraan yang baik. Jadi poin yang akan kita bahas adalah hikmah kontrol diri, prasangka baik, dan ukhuwah. Sebagaimana kita bahas kemarin jadi kontrol diri berarti melakukan perjuangan dengan sungguh-sungguh perjuangan dengan sungguh-sungguh untuk berjihad melawan hawa nafsu. Yang artinya apa? Mengalahkan kita harus mengalahkan hawa nafsu kita hawa nafsu yang ada pada diri kita untuk ke arah atau perbuatan yang baik yang positif. Jadi itulah kontrol diri. Nah, hikmah bagi kita yang bisa mengontrol diri adalah yang pertama, kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan tercela. Kita akan selalu diingatkan oleh hati kita sendiri Kita akan selalu berpikir bila mana akan berbuat hal-hal yang negatif, perbuatan yang tercela kita akan selalu mengganti dengan perbuatan yang baik. Itu hikmah yang pertama. Jadi orang yang mampu mengontrol diri dirinya akan terjaga dari aib karena mampu mengontrol dirinya dengan sifat-sifat yang baik. Jadi dia tidak akan mencari aib orang lain, mencari kesalahan orang lain. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua dari perilaku kontrol diri adalah mampu mengontrol dirinya dari perilaku israf atau berlebih-lebihan. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga tidak suka dengan sifat yang berlebih-lebihan. Contohnya dalam hal makan kita tidak boleh berlebih-lebihan. Karena apa? Yang tadinya menjadi sehat yang tadinya menjadi nikmat, kalau berlebih-lebihan bisa menjadi malah menimbulkan penyakit Kalau terlalu banyak bukan hanya sekedar kenyang tapi kekenyangan. Nah, itu juga efeknya menjadi negatif terhadap diri kita. Jadi Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebih-lebihan. Itu salah satu contohnya. Belum lagi contoh yang lain, misalkan dalam hal berpakaian memakai perhiasan. Kita juga harus membatasi sewajarnya. Berpakaian juga sewajarnya, sopan, menutup aurat, itu yang penting Karena fungsi dari pakaian adalah untuk menutupi aurat. Itulah fungsinya Baru setelah itu mungkin kalau sekarang adalah mode mengikuti mode gitu. Tapi jangan lupa, meskipun kita tren mengikuti mode, jangan lupa fungsi awalnya, fungsi dari
baju atau pakaian adalah apa? Untuk menutup aurat. Itu yang penting ya. Jangan sampai kita tidak ketinggalan mode, kita tidak ketinggalan fashion itu yang sekarang tren ya. Tapi justru malah meninggalkan syariat Islam ya. Berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. Itulah yang tidak boleh ya. Jadi tidak boleh menggunakan atau berpakaian ya, berbusana yang berlebih-lebihan. Karena jika kita menuruti hawa nafsu ya, nafsu dalam berpakaian, model ini bagus, model itu bagus, itu lagi tren, kita ingin ikut. Tapi kita harus sadar, kita harus cerna lagi, kita harus pikir kembali, apakah ini sudah sesuai dengan syariat ya? Apakah ini tidak melanggar hukum ya, hukum dari agama kita ya? Terus sosial ya. Jangan sampai pakaian yang kita pakai itu malah menjadi mencolok di mata sosial orang lain ya, masyarakat. Karena tidak umum. Mungkin bagi selebritis itu normal dan wajar ya. Tapi bagi kita yang di desa atau di lingkungan tempat tinggal malah jadi norak kelihatannya karena terlalu berlebih-lebihan. Dari sendal atau sepatu ya, potongan rambut ya, itu harus diperhatikan ya. Jangan sampai berlebih-lebihan. Jadi hikmah yang kedua dari perilaku kontrol diri adalah akan terhindar dari perbuatan israf atau berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Sedangkan hikmah yang ketiga dari perilaku kontrol diri adalah dia akan terhindar dari penyakit hati. Contohnya sombong, dengki ya, iri hati, itu penyakit hati. Jadi ketika ada pikiran sombong langsung kita bisa kendalikan ya. Jadi kita harus mawas diri, kita introspeksi diri. Sombong itu bukan pakaian kita, sombong itu bukan pakaian manusia, tapi hanya Allah lah yang memilikinya. Karena kita itu hanya ciptaan ya, hanya makhluk. Tidak selayaknya iblis pun masuk neraka ya, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena memiliki sifat sombong ya. Bagaimana dia ya, iblis itu dulu rajin beribadah ya, layaknya malaikat ya, seperti yang lain. Tapi karena satu saja itu perilaku sombong yang mengungkapkan bahwa dia itu lebih baik dari Adam, itulah perilaku sombong. Sehingga Allah menghukum iblis ya. Jadi jangan sampai kita termasuk kepada orang atau golongan yang sombong. Jadi supaya kita terhindar dari perbuatan sombong, iri hati terhadap orang lain, kesuksesan orang lain, terus lagi misalnya apa? Kita bisa ria ya. Itu jangan sampai ria. Karena ya manusiawi, kadang-kadang muncul begitu saja ya pikiran itu. Tapi kita harus begitu ada pikiran tersebut langsung kita kendalikan. Jangan, kita punya ini, jangan kita sombongkan, kita jangan ria, jangan takabur. Karena apa? Kita punya ilmu, tapi di atas ilmu ini ada lagi ya orang lain yang lebih pintar, lebih pandai, lebih banyak pengetahuannya. Kita punya barang ini belum tentu ya, hanya kita yang miliki. Orang lain siapa tahu lebih bagus dari barang yang kita miliki. Jadi jangan sampai kita menyombongkan tentang apa yang kita miliki, apa yang kita dapat ya. Tidak boleh sombong. Tidak boleh ria ya. Jadi usahakan kita selalu harus bisa mengontrol diri kita, bisa mengendalikan ya. Akhirnya apa? Supaya selamat dari perbuatan-perbuatan atau perilaku ria, iri dengki, sombong ya, takabur dan sebagainya. Jadi itu hikmah yang ketiga ya. Hikmah yang pertama terjaga ya dari perbuatan seperti mencela orang lain, mencari aib orang lain ya. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua terjaga dari perilaku
berlebih-lebihan dalam berpakaian, dalam makanan dan sebagainya. Dan yang ketiga, terhindar dari penyakit hati, iri, dengki, sombong, riya, takabur dan sebagainya ya. Jadi itu hikmah dari perilaku kontrol diri ya. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang kedua ya. Poin yang kedua itu hikmah husnuzon. Hikmah dari perilaku husnuzon atau berprasangka baik ya. Sebagaimana bunyi Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhunni inna ba'dad-dhunni ismu wa la tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kesimpulannya ya, hikmah dari husnuzon atau berprasangka baik itu ada 3 ya yang akan kita sebut ya, akan kita bahas. Adapun hikmah dari perilaku prasangka baik atau husnuzon, yang pertama adalah akan terjaga keharmonisan. Dengan siapa? Dengan yang pertama adalah dengan sesama manusia ya. Karena kita adalah makhluk sosial, interaksinya dengan sesama manusia, saling tolong menolong ya, saling membutuhkan, kerjasama ya, itu tidak akan lepas dari sebuah interaksi. Jadi apabila kita selalu bisa berprasangka baik terhadap orang lain, maka kita akan selalu terjalin hubungan yang baik atau harmonis. Itu hikmah yang pertama dari poin husnuzon ya. Lalu hikmah yang kedua ya, hikmah yang kedua dari perilaku husnuzon adalah memperkokoh kekeluargaan. Karena apa? Rasa saling percaya ya, itu akan muncul setelah kita berprasangka baik ya. Jadi kita berprasangka baik, maka kita akan mempercayai orang tersebut. Lalu selain rasa saling percaya, hidup juga akan lebih tentram ya. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa curiga, dan juga dengki ya terhadap orang lain. Itu hikmah yang kedua dari prasangka baik. Sedangkan hikmah yang ketiga dari perilaku husnuzon atau prasangka baik adalah menghilangkan rasa kecurigaan yang bisa timbul dari diri seseorang ya. Jadi menghilangkan rasa kecurigaan ya, menghilangkan rasa kecurigaan yang nantinya itu menjadi penyakit hati. Inilah ya, jadi mudah-mudahan kita dijauhkan dari perilaku-perilaku yang kebalikannya, yaitu suudzon. Jadi kita ulangi,
hikmah dari prasangka baik atau husnuzon yang pertama adalah akan terjaga keharmonisan ya, tumbuh yang kedua adalah tumbuhnya rasa percaya ya, rasa percaya, keikatan kekeluargaan lebih kokoh ya. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga adalah menghilangkan rasa kecurigaan yang timbul pada diri seseorang yang hatinya memiliki penyakit hati. Itu hikmah dari prasangka baik atau husnudzon. Lalu bagaimana hikmah yang ketiga ya? Poin yang ketiga yaitu tentang persaudaraan. Hikmah yang ketiga ya, hikmah dari perilaku atau perbuatan yang berhubungan dengan persaudaraan. Nah, sebagaimana dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu bila berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Hikmah dari orang yang bisa menjaga persaudaraan, hubungan persaudaraan, memiliki rasa persaudaraan yang tinggi, yang akan menumbuhkan sikap saling mengerti, memiliki sikap saling mengerti dan saling memahami antar sesama. Itu hikmah yang pertama dari perilaku orang yang bisa menjaga persaudaraan. Hikmah yang kedua, menjalin persaudaraan adalah salah satu bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memiliki rasa persaudaraan ya, hakikatnya akan semakin tinggi tingkat keimanan seseorang. Bisa dipahami kan ya. Jadi hikmah yang pertama dari persaudaraan adalah yang pertama memiliki rasa persaudaraan yang tinggi ya, yang akhirnya bisa menumbuhkan sikap saling mengerti dan saling memahami antar sesama. Itu yang pertama. Yang kedua, menjalin persaudaraan adalah salah satu bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sebagai salah satu bentuk iman kepada Allah adalah memiliki rasa persaudaraan yang tinggi kepada sesama manusia. Lalu hikmah yang ketiga, orang yang memiliki rasa persaudaraan akan tercipta hubungan yang harmonis antar sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perlu digarisbawahi. Jadi antar sesama makhluk Allah itu bukan hanya manusia. Ada juga hewan, ada juga tumbuhan. Kalau kita punya persaudaraan ya, punya jiwa persaudaraan yang tinggi, kita tidak akan memperlakukan hewan ya, tidak akan memperlakukan tumbuhan dengan semena-mena. Hewan juga punya naluri ya, kita harus memperlakukannya sebagaimana mestinya. Kita punya hewan ternak ya, kita harus bertanggung jawab untuk memberinya makan ya, mengurusnya, merawatnya. Bila sakit kita obati. Itu terhadap hewan, apalagi terhadap sesama manusia ya. Baik itu tetangga ya, saudara, apalagi masih dalam hubungan keluarga. Kita harus senantiasa menjaga hubungan baik. Itulah ya, jadi hikmah dari pembahasan kita tentang materi kontrol diri
husnuzon, dan persaudaraan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya ulasan yang singkat ini ya. Bapak cukup sekian dulu ya. Bapak akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.